memiliki banyak sekali keanekaragaman alam dan budaya. Terdiri lebih dari 18.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Membutuhkan waktu yang panjang untuk menceritakan tiap sudut keindahan Indonesia. Dari banyaknya penjuru negeri yang bisa menjadi daya tarik wisatawan, Alor adalah salah satunya. Adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di ujung timur Provinsi NTT, Alor memiliki julukan surga di timur matahari. Dengan keanekaragaman suku adat dan panorama alam, Alor memiliki banyak potensi wisata alam dan budaya, mulai dari panorama biota bawah laut hingga landscape dataran tinggi yang menakjubkan. Memiliki keunikan yang khas, yakni adanya lebih dari 17 rumpun bahasa daerah, 52 dialek, dan 134 suku etnis. Keberagaman ini yang membuat Alor memiliki nilai lebih dari sektor pariwisata dan kebudayaan. Dalam perjalanan kali ini, kami akan menelusuri potensi tersebut dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dari Pulau Ternate, kami bergeser ke tempat produksi tenun lainnya, motif dari sebuah kerajaan yang ada di Kabupaten Alor, yakni Kerajaan Kui. Berlokasi di Desa Moru, Kecamatan Alor Baradaya. Di tempat ini, ada beberapa ibu-ibu pengrajin tenun yang tergabung di dalam sebuah kelompok, yakni Tenun In. Di rumah Tenun In inilah mereka membuat motif tenun dari Kerajaan Kui, dan sebagai tempat menyimpan stok kain tenun yang nantinya akan dipasarkan. Kalau benangnya itu benang beli jadi atau bikin sendiri, Mama? Beli jadi di toko. Oh, di toko ya? Ya. Dengan Mama siapa? Saya Mama Rahimah Plaikari. Asli dari? Asli dari Kui. Sekarang Mama usia berapa, Mama? Usia 57. Kalau di sini Mama di kelompok tenun ini sebagai apa, Mama? Sebagai ketua Tenun kelompok. tenun in ya, Iya, berarti ya. tenun in. Kalau di Kui itu ada berapa jenis tenun? Dia satu jenis saja. Motif. Hanya tadi yang membedakan untuk laki-laki sama perempuan. Ada motif untuk laki-laki, ada motif untuk perempuan. Jadi yang perempuan tidak boleh pakai yang bapak punya, yang laki-laki punya. Begitupun sebaliknya, bapak juga tidak bisa pakai yang mama punya. Itu kita ada sudah seperti itu. Ini kan untuk mama-mama. Nah, ini dia gambar dia sama dengan yang sarung 3 lirang itu. Ya. Kalau bunga ini artinya bunga apa, Mama? Ini nih dari kalau bahasa daerah nih seran desa. Kalau kita di Indonesia kan orang bilang kuda laut. Jadi dia motif yang ada di sini yang kadang beda-beda. Ada moko dengan ada alil gemin. Alil gemin itu ujung pedang yang mama dong ada pakai tenun, bukan ujung pedang yang pedang orang pakai baku bunuh itu tidak. Ini alil. Alil ya? Terus motif itu namanya alil gemin, itu yang ujung ini nih. Nah, alil gemin artinya ujung pedang. Dan ini yang nama alil gemin. Ini yang alil gemin. Nah, terus yang bapak-bapak yang mungkin ini dia punya nama ini mar. Ini yang mar ini dia harus dipakai bapak-bapak bukan mama-mama. Ini yang mar, gambar seorang manusia begitu. Artinya itu yang seorang laki-laki, seorang bapak yang sedang menebas hutan. Ini bambu hutan. Ini mar artinya bambu. Jadi dalam upacara-upacara adat, tarian-tarian adat juga begitu. Yang bapak-bapak pakai yang bapak punya, yang ibu-ibu pakai yang ibu punya. Baru dia masuk di dalam sebuah acara seperti upacara adat tarian, upacara belis-belis perempuan, habis kawin mawin, kita pun anak laki-laki kawin di luar harus kasih pakai ini. Ataukah pakai lego-lego, pakai menari, semuanya pakai ini. Ini adat. Yang lainnya ini apa, Mama? Ini dia seperti pagar-pagar bambu begitu. Jadi ini dia bernama teraya. Teraya bata, teraya kedin. Jadi ini harus ada, kalau untuk laki-laki ini harus ada. Baru pasang yang ini yang mar. Ini teraya. Ini porong genako. Ini mata burung dara. Porong genako itu burung dara, bahasa daerah itu poron itu burung. Jadi ini tenunan laki-laki ini juga tidak bisa kita modifikasi dari warna hitam ke warna lain, itu tidak boleh. Itu pamali, satu larangan. Nah, satu larangan adat. Hanya laki-laki saja. Kalau perempuan punya tidak masalah. Nah, itu boleh modifikasi dengan warna lain, tergantung permintaan pasar. Di Kabupaten Alor, tepatnya di tengah kota Kalabahi, ada sebuah museum yang menyimpan benda-benda sejarah kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat Alor, yang bernama Museum Seribu Moko. Selamat siang, nama saya Yulianti Penny.
Saya bertugas di Museum Seribu Moko Alor sebagai kurator di museum. Jadi Museum Seribu Moko ini adalah museum milik pemerintah daerah. Museum ini dibangun berdasarkan ide gagasan dari Bapak Insinyur Ansgerius Takalapeta yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Alor. Beliau terinspirasi untuk membangun museum karena melihat kondisi yang terjadi di daerah ini, di mana banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah, barang-barang hasil kebudayaan Alor yang dibawa keluar dari wilayah Alor. Jadi beliau berpikir harus bikin museum, karena kalau tidak, takutnya ke depannya generasi muda Alor hanya bisa bercerita tanpa ada bukti. Maka di tahun 2002 mulai gagasan tersebut dituangkan. Museum mulai dibangun dan tahun 2004 mulai beroperasi, dibuka untuk umum. Jadi museum ini dinamakan Seribu Moko karena bagi orang Alor, moko itu adalah benda budaya yang punya peranan penting dalam nyaris mau dibilang seluruh aspek kehidupan orang Alor. Walaupun fungsi utamanya sebagai mas kawin ataupun mahar pada pernikahan, tapi ada beberapa juga ritual-ritual di luar pernikahan yang memang tetap memakai moko. Terus dinamakan Seribu Moko itu sebenarnya menggambarkan, jadi itu moko, fungsi moko ya secara bendanya sebagai ini, tetapi angka 1000 itu bukan merujuk pada tadi seperti dibilang showroom moko karena ada 1000, tidak. Tapi angka 1000 itu menggambarkan potensi, daya tarik dan segala sesuatu yang bisa orang dapatkan di Alor, begitu experience-nya seperti apa, keindahan alamnya seperti apa. Jadi angka 1000 itu melambangkan kemajemukan potensi budaya, potensi wisata yang bisa didapat di wilayah Kabupaten Alor gitu. Moko itu selain fungsi utamanya sebagai mas kawin, tetapi bisa juga dijadikan sebagai alat tukar dalam barter, sistem barter. Terus ada juga yang dijadikan pembayaran untuk denda, khususnya denda-denda adat. Bahkan kalau dulu moko juga merupakan salah satu media untuk sebagai kayak lambang status sosial seseorang ditentukan dari kepemilikan moko. Semakin banyak orang itu memiliki moko berarti stratanya agak lebih di atas, mungkin dia bangsawan atau orang yang lebih punya. Museum Seribu Moko ini juga menyimpan sampel-sampel kain tenun atau kain adat yang digunakan pula sebagai pakaian adat kerajaan-kerajaan kuno yang berlokasi di Kabupaten Alor. Jadi kalau yang ini namanya Tenapi Mukotahakang. Penggunaan nama Tenapi itu digunakan untuk kain tenun ikat yang punya ciri-ciri yang bisa ada penamaan khususnya lagi gitu. Ini dinamakan Mukotahakang karena penggunaan warnanya. Ada warna hijau, warna kuning, dan juga ada warna orange. Di mana Mukotahakang itu sendiri berarti pisang masak atau pisang matang. Nah, warna-warna itu menggambarkan atau mencirikan pisang yang menuju kematangan. Yang ini dari wilayah Alor Timur, etnis Kolana. Oh, ini Kolana ya? Kolana, iya. Yang itu dari Alor Selatan, Tenunan Batu Lolong. Oh, ini Batu Lolong? Iya. Kalau yang ini juga dari wilayah Alor Pesisir. Kalau yang ini itu dari desa Lewalu, Ampera, Dulolong sampai ke Alor Besar. Selain keindahan alam di daratannya, Alor juga menyimpan potensi keindahan bawah laut. Berangkat dari kota Kalabahi, kami ditemani oleh beberapa rekan GMKI dan juga Bung Jimmy, Bung Moses, serta Bung Sego untuk menyelami beberapa spot terumbu karang yang ada di sekitar Pulau Pura. Menggunakan perahu motor, kami menuju spot-spot bawah laut itu dari dermaga Alor kecil.
laut deras sekali. Batu belajar berenang. Di sebelah tenggara kota Kalabahi, ada sebuah desa dataran tinggi bernama Desa Likutau yang memiliki spot view yang mengarah langsung ke arah kota Kalabahi yang bernama Puncak Likutau. Ya, ini kita lagi jalan ke Puncak Likutau. Jadi ya, di Desa Likutau tuh ada di ketinggian begitu. Nah, ini ada spot untuk lihat ke arah kota Kalabahi. Kakak, kita mau kemana? Kiraman. Mau ngapain? Kita mau cari tahu tentang sejarah kerajaan Batu Lolong yang tepatnya ada di Kampung Kiraman. Senin 19 Februari 2024, sekitar jam 5 waktu Indonesia Tengah, sebelum matahari terbit, beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Nawang, Bung Jimmy, Bung Bram, serta Bung Sego, kami memulai perjalanan menuju situs bersejarah peninggalan kerajaan Batu Lolong, yaitu sebuah desa bernama Desa Kiraman. Berjarak sekitar 70 km dari kota Kalabahi. Dengan medan tempuh yang melewati trek aspal, pasir bebatuan, serta jalur sungai yang berada di dataran pegunungan dan pesisir pantai, menjadikan perjalanan ditempuh dengan durasi sekitar 4 jam menggunakan sepeda motor. Perjalanan kita ke Kiraman tuh kurang lebih berapa jam? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. 4 jam. Oh, 4 jam dari kota Kalabahi ya? Ini harus baku mengalah kakak. Iya. Ya. Jadi kalau yang dari bawah naik, ada naik berarti di atas berhenti tahan. Kakak pegangan nih kakak. Oke, Pegangan. kita mau melewati mana? Air ini kan? Wow, seru banget. Kakak, ini beneran nggak? Kakak, aku turun nggak sih, Kak? Hah? Aku turun. Kakak turun. Aku turun suka tahu basah nggak apa ya? Turun. Oke, lewat mana ya ini ya? Aduh, sepatu sudah basah. Kerajaan Batu Lolong juga memiliki kerajinan tenun berjenis tenun songket dengan motif yang menjadi ciri khas yang juga menjadi salah satu nilai kebudayaan turun-temurun dengan adat yang sakral, di mana tidak sembarang orang bisa diperbolehkan untuk menenun suatu jenis motif dari kalangan atau suku kasta yang berbeda. Di Kiraman kita mau lihat mama turun tenun, jadi gampang tuh terus. Nama Irayoni Karsoma, Ketua Kelompok Tenun Atensilar. Nama saya Yan Peter Israel Sarata Yanta. Mama Serlince Kamutlaka Malaikari. Biasa dipanggil Mama Ana. Ada 10 anggota, terus ada cadangan juga ada. Sekarang kita sudah bentuk. Kalau di Kiraman ini ada berapa kelompok, Mama? So ada 2. Oh, 2 ya. Kebanyakan itu kami tenun itu jual yang lebih banyak. Jadi ada motif-motif yang tidak boleh dijual dan yang mau dijual ada. Terus orang-orang yang tertentu itu yang tenun begitu. Maksudnya kasta raja itu mereka sendiri tenun begitu. Yang masih keturunan gitu ya. Ada 3 motif. Motif untuk keluarga Ningrat yang raja, terus motif untuk suku kapitan. Terus di bawah dari itu istilah untuk rakyat punya. Jadi motif raja punya dengan motif
kapitan punya itu beda. Yang namanya raja punya pakaian itu tidak bisa dipakai sembarang. Jadi yang namanya keluarga raja, orang biasa keluarga ningrat nah, keluarga itu bisa. Tapi sekarang karena ada perkawinan pergi datang toh, jadi misalnya saya ini bukan turunan dari raja, tapi saya kalau kawin di suku raja diperbolehkan saya tenun begitu. Kebanyakan yang suku raja tuh Bapak, tenun itu tidak diperbolehkan untuk diperjual. Jadi hanya berkisar di dalam kampung saja. Artinya orang yang suku raja itu yang mereka sendiri tenun dan mereka pakai sendiri. Kalau menurut adat dulu tuh, kalau kami yang misalnya suku kapitan begitu tidak diperbolehkan untuk tenun. Yang dari suku kapitan ataupun di bawah bisa tenun kecuali dapat amanat. Hanya dia tidak boleh pakai. Ada contoh di sini, kalau motif yang ini tidak boleh kami tenun. Ini dilarang. Terus dengan ini. Jadi ini tidak boleh ditenun dan tidak boleh dijual begitu. Ini bunga raja. Yang ini khusus yang kaum keturunan ningrat yang bisa pakai. Ini dia punya nama Sekari Alona. Ini dia melambangkan kekuatan raja begitu. Jadi melindungi, kalau orang sudah pakai ini bunga berarti satu kerajaan ini tahu bahwa itu orang raja yang datang begitu. Ini yang namanya Sekar Alona. Ini Sekar. Ya. Jadi ketika dulu kalau raja sudah pakai ini itu tanda kebesaran. Kalau ini dipakai untuk ini sarung. Ini sarung. Oh, untuk perempuan. Ini kaum perempuan. keturunan raja. Keturunan raja. Jadi motif yang ada ini bukan saja dipakai oleh kaum Adam, tapi juga bisa dipakai oleh kaum Hawa. Jadi tidak ada perbedaan bila ini motif untuk perempuan, ini motif untuk laki-laki. Suku lain itu kami tidak boleh tenun ini bunga begitu. Jadi ini sepertinya pemali begitu, karena ini bunga khusus untuk orang raja yang tenun dan pakai motif ini, itu yang diperjualbelikan. Tapi yang lain tidak boleh. Ini moko. Ini dia punya nama bunga kenari. Buah kenari kalau dia kuncup tuh kita lihat dia mulai pecah, mau tumbuh tuh dia punya. Oh, seperti ini bentuknya. Awalnya itu nanti kita beli benang datang, guling dia punya guling benang, namanya lawan. Lawan itu nama alatnya atau nama prosesnya? Nama alatnya ya? lawan. Terus lolo, kami lolo lagi. Lolo habis dicabut baru kami isi di alat menenunnya baru kami tenun.